Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa tasbih Ramadan yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu dalam kajian Ramadan 1443 Hijriah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini kita akan bersama-sama tadarus mengkaji terkait dengan fikih zakatul fitr. Istilah zakat fitrah itu sebenarnya tidak tepat atau kurang tepat lah begitu. Nah, istilah yang sebenarnya adalah zakatul fitr, zakatul fitri. Nah, kenapa al-fitru itu adalah maknanya berbuka, zakat yang tujuannya untuk berbuka. Sama dengan Idul Fitri, itu terjadi salah kaprah, dimaknai dengan kembali ke fitrah. Sebenarnya Idun itu artinya hari raya, dan al-fitru maknanya berbuka, artinya hari raya makan-makan. Di antara bahan yang untuk makan bagi fuqara wal masakin dan asnaf yang lain adalah dengan adanya kewajiban zakat fitrah itu atau zakatul fitri itu. Apa zakat fitri itu? Adalah qadrun muayyanun, kadar atau ukuran tertentu minal mali yajibu ikhraju inda ghurubi syamsi akhir yaumin min ayyami Ramadan. Zakat fitr adalah kadar tertentu dari harta yang wajib ditunaikan, wajib dikeluarkan ketika terbenamnya matahari di hari akhir bulan Ramadan. Syaratnya apa? Bisyurutin muayyanatin, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Siapa yang diwajibkan? An kulli mukallafin wa man talzamuhu nafaqatuhu. Tiap mukallaf dan orang yang ada dalam tanggungan nafkahnya. Kewajiban zakatul fitr ini pertama kali disyariatkan adalah pada tahun kedua Hijriah bersamaan dengan perintah berpuasa. Kemudian batasan dari kullu mukallafin wa man talzamuhu nafaqatuhu, atribut kewajiban zakat fitrah ini untuk setiap mukallaf, setiap orang yang terbebani hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang wajib dia nafkahi, gitu kan. Kemudian dasar hukum dari zakatul fitr ini adalah diantaranya hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadana 'ala an-nasi sha'an min tamrin aw sha'an min sya'irin 'ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Rasulullah mewajibkan zakatul fitri di bulan Ramadan kepada setiap orang. Kadarnya adalah sha'an min tamrin, satu sa' dari kurma, atau sha'an min syairin, atau satu sa' gandum, ya. Siapa? Untuk setiap orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, perempuan, semuanya diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan zakat fitrah ini. Ada kata-kata sha'an min tamrin. Ketika ditanya
Berapa kadar zakat fitrah itu? Menurut Nas tidak dijawab dengan 2,5 kg, tidak dijawab dengan 3 kg, tapi 1 sok. 1 sok. 1 sok itu berapa? Sok adalah ukuran volume. Jadi kalau dalam bahasa atau tradisi Jawa kita kenal ada beruk gitu kan, takaran yang berupa tempurung kelapa itu. Maka di zaman Rasulullah ada ukuran namanya sok ini. 1 sok ini, pertama ada pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan bahwa 1 sok adalah 8 ritel ira. 8 ritel ira ini disamakan dengan 3,8 kg, dan kadar zakat fitrah menurut kelompok Abu Hanifah adalah 3,8 kg. Mereka beralasan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengkonversi 1 sok dengan 8 ritel. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi ritlaini wa yaghtasilu bis sa'i thamaniyata arba. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dengan air 1 mud, yaitu 2 ritel, dan mandi dengan 1 sok ya, atau 8 ritel. Ini terkait dengan kadar ya. Ada pendapat yang kedua dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bahwa 1 sok setara dengan 5/4 ritel ira. 5/4 ritel ira itu setara dengan 2176 kg, 2176 gram, atau ketika dibulatkan 2,2 kg gitulah. Dengan demikian kadar zakat fitr adalah 2,2 kg menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ini yang perlu kita pahami adalah bahwa sok yang saya sampaikan tadi, ukuran sok itu adalah ukuran takaran ya, ukuran volume, bukan timbangan yang menentukan berat jenis suatu benda. Karenanya ukuran ini sulit untuk dikonversi ke dalam ukuran berat atau berat jenis tadi. Sebab apa? Nilai berat 1 sok itu berbeda-beda tergantung berat jenis benda yang kita takar. 1 sok tepung misalnya memiliki berat yang tidak sama dengan 1 sok beras. Jadi ini debatable ketika kita melakukan konversi dari ukuran sok menjadi kilogram. Oleh karena itu, sebagai bentuk ihtiyat atau kehati-hatian kita dalam melaksanakan ibadah, para ulama menyarankan agar mengeluarkan zakat fitr sejumlah 2,5 kg sampai 3 kg dalam kasus kita membayarnya dengan beras. Sasaran zakat siapa? Sasaran umum zakat adalah sebagaimana amanat surat At-Taubah ayat 60, itu fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, gharem, orang yang terlilit utang, kemudian orang yang sedang dalam jalan Allah atau sabilillah, serta yang kedelapan adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk tujuan maksiat. Oke. Tapi prioritas sebagaimana pesan Nabi adalah untuk fakir dan miskin. Sebagaimana zakatul fitri, sabda Rasulnya, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minal laghwi warafath. Bahwa zakat fitrah ini adalah sebagai sarana pembersihan dosa-dosa dan kekurangan-kekurangan bagi orang yang melakukan siam Ramadan. Wa tu'matan lil masakin, ini, dan sebagai makanan, pemberian makan kepada orang-orang miskin. Kapan waktu penunaiannya? Man atta qabla sholati faya zakatun maqbulah.
Siapa yang membayar zakat sebelum ditunaikan salat Id, maka itulah zakat fitrah yang diterima. Wa man adda ba'da sholati faya shadaqatun minas shadaqat. Tetapi ketika dia melaksanakan zakat fitrah setelah ditunaikannya salat Id, maka dihukumi sebagai sedekah biasa. Pemirsa yang saya hormati, pemirsa tasbih Ramadan yang saya hormati, akhirnya kita sampai pada sebuah pemahaman bahwa prioritas utama distribusi zakat fitr atau kita kenal dengan zakat fitrah adalah fuqara wal masakin, sebagaimana pesan Nabi juga bahwa aghnuhum manis su'ali fi hadzal yaum. Jadi zakat itu diambil dari mereka yang cukup, kemudian diserahkan kepada fuqara masakin. Pesan Nabi, aghnuhum manis su'ali fi hadzal yaum. Cukupilah mereka orang-orang fakir, orang miskin itu dari meminta-minta di hari ini, dari hari raya ini. Fakir dan miskin ini dua terminologi yang berbeda. Miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia punya kasbul halal, dia punya pekerjaan yang halal, tapi tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhannya. Misalnya dia dapat 1 juta tapi kebutuhannya ada 1 juta tapi dia dapatnya 500.000, itulah namanya miskin. Sedangkan fakir adalah mereka yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, apalagi penghasilan. Ini perbedaan antara fakir dan miskin sebagai sasaran kita membayar ataupun menunaikan zakat fitrah. Pemirsa tasbih Ramadan yang berbahagia, terkait dengan hikmah sudah saya sampaikan bahwa salah satu fungsi zakatul fitr atau zakat fitrah di samping berdimensi hubungan kita dengan Allah, hubungan vertikal, yaitu membersihkan kekurangan-kekurangan kita dalam berpuasa, kemudian ada nilai yang bersifat sosial atau horizontal, ialah memberi kecukupan kepada fuqara dan masakin. Syarat utama untuk seseorang itu wajib menunaikan zakat fitrah adalah, pertama, dia harus beragama Islam, kemudian terbenamnya matahari akhir Ramadan, kemudian yang ketiga adalah memiliki makanan pokok yang berlebih dari kebutuhan malam dan siang hari raya bagi dirinya dan anggota keluarga yang menjadi tanggungan nafkahnya. Ini jadi seorang ayah itu mempunyai kewajiban untuk membayar zakat kepada siapapun yang menjadi tanggungan nafkahnya, apakah istrinya, apakah anak-anak, apakah pembantunya, ataukah orang tuanya. Ini terkait dengan kewajiban ita'uz zakatul fit atau pembayaran zakat fitrah. Dan kita berharap mudah-mudahan zakat fitr yang kita laksanakan menyempurnakan ibadah siam kita, sekaligus menebar kemaslahatan bagi sesama. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.